Salam, selamat hari Minggu. Saudaraku yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melingkupi saudara-saudara, damai yang bersumber dari Allah Bapa di sorga, kiranya senantiasa memberkati menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Kantate tanggal 15 Mei 2022 hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tema atau penekanan firman Tuhan ini adalah bernyanyilah bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tentu masih mengingat bahwasanya tadinya suku Ibrani yang kemudian berkembang di Mesir adalah suku marga bangsa yang sangat kecil. Mereka tertindas, mereka diperlakukan sebagai budak, mereka hidup sangat prihatin. Dasar memang yang datang dari kebiasaan sebagai gembala masuk di kota, memang porsinya di situ. Namun yang tidak membuat mereka bersuka cita, dan Allah dalam sifatnya sebagai Allah yang kasih itu, bangsa Mesir sudah terlalu dalam kehidupan sehari-hari memperlakukan perbudakan, penindasan terhadap sesama manusia, khususnya kepada bangsa Mesir, orang kecil, orang asing yang ada di Mesir. Allah dengan sifat kasihnya memberikan implikasi yang sangat berpihak kepada bangsa Israel di tengah-tengah bangsa yang besar itu. Allah berpihak, Allah memilih bangsa itu sebagai umatnya, bukan karena kelayakan bangsa itu, tapi oleh karena kasihnya Dia membela, mau membebaskan mereka dari perbudakan itu. Allah mau membebaskan mereka oleh karena Allah penuh kasih, dan Dia tersinggung dengan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi yang diberlakukan terhadap bangsa pilihannya ini. Saudara tahu bahwasanya satu sisi Allah menekan habis Fir'aun, raja di Mesir. Walaupun di sisi lain Allah masih juga memang memberikan hati yang tegar kepada Fir'aun, yang akhirnya Allah menurunkan semacam endemi atau penyakit yang melokal dengan hadirnya tulah yang membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan orang-orang Mesir, sehingga membuat Fir'aun memberikan satu keputusan agar bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan itu, bisa bebas, bisa merdeka, bisa menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mau masuk dalam tanah yang janjikan, yakni tanah Kanaan yang subur dan yang kaya itu. Mereka dibawa keluar, yang berarti mereka dibawa naik. Mereka memiliki kesempatan berpindah tempat hidup, berpindah keadaan hidup, merubah nasib, merubah kehidupan, dan sekaligus merubah pola berpikir dan pola iman kepada iman yang sebenarnya. Saudaraku yang kekasih, ajaib sekali.
Ajaib sekali oleh karena bangsa Israel tanpa memiliki kekuatan militer, tanpa memiliki banyak dana untuk membeli perangkat-perangkat perang, tanpa memiliki jumlah yang berbanding dengan tentara-tentara yang ada di Mesir. Mereka diperbolehkan keluar dari Mesir dengan catatan bahwa Fir'aun ketika itu menyesali keputusannya, sehingga dia mengutus tentara bala tentaranya untuk mengejar bangsa Israel yang mau keluar dari Mesir. Saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi itu yang menjadi renungan kita pada hari ini. Ternyata Allah yang transenden itu memakai gejala alam. Kalau kita lihat dalam pasal 14 ayat 21, Allah itu menghadirkan angin timur membelah air lautan, dan pada kesempatan itu tanda alam itu dipakai oleh suruhan Allah, yakni Musa dengan tongkatnya untuk membelah laut itu, sehingga laut Teberau menjadi kering dan bangsa Israel bisa berjalan dengan baik menelusuri dasar lautan itu hingga mereka naik, lolos dan masuk ke daerah tanah yang janjikan itu. Seketika mereka mulai lewat dan tentara Mesir mulai masuk ke lautan, dan ketika itu air mulai bersatu menelan semua tentara, kereta-kereta dari tentara Mesir. Saudaraku yang kekasih, ajaib luar biasa. Tanpa kekuatan militer, tanpa kehebatan peralatan perang, tanpa jumlah yang hebat dari tentara Israel, mereka dimenangkan. Karena apa? Karena Tuhan berpihak kepada kehidupan mereka. Karena Tuhan memberikan tanda kehadirannya. Karena Allah menjadi pahlawan bala tentara dalam kehidupan umat yang dipilihnya. Inilah momentum, inilah dasar, inilah alasan mengapa Miriam, saudari dari Harun, juga saudari dari Musa itu, mengangkat lagu puji-pujian, memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Karena Allah betul-betul mereka lihat sebagai bala tentara. Karena Allah sungguh-sungguh berpihak kepada orang yang setia memanggil namanya. Karena Allah dalam nama Yesus sungguh-sungguh dekat. Bukan lagi transenden tapi imanen, dekat melalui tanda-tanda alam yang sekaligus dipakai oleh pilihannya, yakni Musa, membuat mereka melihat Allah dekat, membuat ini menjadi pengalaman iman yang luar biasa, menjadi cerminan yang sangat hebat buat bangsa-bangsa lain mengakui bahwa Yahweh, Allahnya bangsa Israel itu layak dipuji dan disembah. Peristiwa keluaran ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan umat Allah. Dalam kehidupan bangsa Israel di sekitar perjanjian lama ada sekitar 120 kali sebutan bahwa Allah membawa umatnya keluar dari perbudakan. Membawa keluar yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yada, yang berarti membawa keluar, tapi juga diterjemahkan dari kata Allah, membawa keluar, membawa naik keluar. Bangsa Israel dibawa Allah menjadi naik dan keluar, mengubah kehidupan, mengubah status, mengubah segala sesuatu yang tadinya prihatin kini menjadi berubah, memasuki situasi kehidupan yang penuh dengan sejahtera. Saudaraku yang kekasih, peristiwa ini memiliki implikasi, memiliki pandangan yang mengubah kehidupan orang-orang percaya, termasuk di sepanjang masa, termasuk kini. Karena kita percaya bahwasanya Allah yang bekerja mengubah kehidupan mereka, membawa keluar, dan dianggap ini sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa mesianik yang menyelamatkan umatnya, yang mau masuk ke tanah perjanjian, yang akan memiliki kesejahteraan dan kehidupan yang luar biasa. Dan ini dilihat merupakan semacam gejala, semacam nuansa, semacam gambaran Mesias yang hadir dalam kehidupan bangsa Israel
lewat Allah Yahweh yang memakai orang-orang pilihannya seperti Musa, Miriam, Harun dengan yang lainnya. Sehingga orang-orang percaya hingga masa kini termasuk mereka bangsa Israel mengatakan bahwasanya ketika mereka menghadapi sesuatu hal-hal yang bentuknya pahit atau kesulitan, mereka bisa terhibur, mereka bisa mengatakan ketika dulu kita dalam perbudakan di Mesir, Allah mengeluarkan kita dari kepahitan itu. Oleh karena ini kepahitan yang kini juga dipercaya bahwa Allah akan membawa mereka keluar dari kepahitan itu. Dan jikalau mereka bersuka cita dalam nama Allah. Karena apa? Ketika dulu kita di Mesir, Allah membawa keluar dan kita merasakan satu keindahan sukacita dalam hidup kita karena kita bisa dipimpin Allah keluar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, membuat kita senang, berbahagia dan penuh dengan sukacita, sehingga Allah Yahweh tetap dilihat sebagai titik sentral dan sumber titik sentral kehidupan yang menghiburkan, yang menggembalakan kehidupan bangsa umat Tuhan Allah di dalam nama Yesus, sehingga apapun yang terjadi dalam lapisan kehidupan orang percaya tetap melihat Allah Yahweh dalam nama Yesus sebagai titik tumpuan melihat semua kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, Miriam melantunkan nada-nada mazmur kepada Allah. Miriam yang adalah nabiah itu ternyata ikut dalam komunitas perjalanan pembebasan itu, yang memberikan sinyal bahwasanya kaum perempuan juga diangkat dan dipakai oleh Allah, menghadirkan kuat kuasa Allah, memberikan tanda-tanda kerajaan Allah, memberikan tanda-tanda akan sukacita di tengah-tengah kehidupan sepanjang masa. Demikian juga ketika Yesus bangkit, perempuan-perempuan terlibat di sana. Dan kini gereja kita ini yang sedang berpesta merayakan Resort Pekanbaru yang ke-36, hampir 90% dirangkai oleh kaum perempuan. Puji Tuhan, dan luar biasa diberkatilah kaum perempuan di tengah-tengah gereja dan perjalanan gereja kita di Resort Pekanbaru ini. Mudah-mudahan nanti hasilnya lelang pencarian dana kita juga terlibat kaum perempuan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan berkati. Saudaraku yang kekasih, dalam kaitan ini jelas sekali kita lihat bahwasanya betapa seringnya Allah disebutkan sebagai Allah bala tentara yang berperang. Biasanya bangsa Israel memang kalau mau pergi berperang, mereka selalu meminta tanda kepada Allah. Dan Allah selalu memberikan tanda gejala bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita lihat dalam pasal 14 ayat yang ke-24 dikatakan firman Tuhan. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikatakannya tentara orang Mesir itu, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan yang berperang melawan bangsa lain. Ketika bangsa Israel setia datang meminta kepada Allah Bapa di sorga, Allah Yahweh, untuk berpihak kepada mereka. Dan Allah selalu memberikan tanda kehadirannya dengan mengacaukan lawan-lawan, membuat panik lawan-lawan, sehingga ketika itu bangsa Israel bisa memulai peperangan dan berhasil menyikat semua benda-benda, barang-barang dari lawan-lawannya. Dan itu jadikan persembahan yang kudus kepada Allah sebagai bala tentara pelaku utama secara iman di dalam perang itu. Itu yang terjadi kepada bangsa Mesir. Itu pengakuan orang Mesir sehingga mereka betul-betul kalah dan ditelan oleh air itu, dan membuat ungkapan sukacita
kemuliaan hanya kepada Allah diangkat oleh Miriam bersama dengan kru-krunya menari, memukul rebana yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita mengangkat lagu pujian di setiap langkah kehidupan kita dan menjadikan hidup kita menjadi semacam syair lagu pujian kepada Allah, karena kita melihat bahwa Allah yang senantiasa maju di depan memerangi tantangan hidup yang membangun iman percaya kita demi untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan ini senantiasa bergema dan berkarya dalam kehidupan kita, agar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, dan kita tetap mencari bagaimana Allah menghadirkan tanda-tanda bahwa Dia sedang dan akan memimpin semua pergerakan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang sempurna, bala tentara yang berperang di depan kami untuk menaklukkan segala sesuatu tantangan-tantangan hidup kami yang membangun iman percaya kami. Tetap melihat mengakui bahwa Allah layak disembah, layak dipuji. Engkau patut dimuliakan. Engkau Allah yang luhur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan memuliakan namamu. Amin.